bersyukur tentang hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semua boleh memuji memuliakan namanya. Kita akan sambut firman Tuhan petang hari ini. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Haleluya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar tercipta bagiku. Engkau ada bersama. Kita pujikan dengan segenap hati. Engkau ada bersamaku. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Kami tak pernah meragukan kasih
malam hari ini Tuhan, dan kembali izinkan kami beribadah, mengucap syukur Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat kesehatan Tuhan. Mari Tuhan Engkau beracara di tempat ini. Engkau hadir mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami mempersiapkan hati kami untuk kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan itu boleh benar-benar daripada-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan, boleh mempersiapkan hati dan telinga kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sekolah kan ya, sudah beraktivitas kembali. Bersyukur ya hari ini kita kembali ada di tempat ini. Coba ditoleh kanan kirinya gitu ya. Yang dulu remaja gitu ya, kan sempat dibagi dua kelompok ya. Kelompok remaja dengan Kak Ronald. Nah, kanan kirinya ini ada enggak ya yang temennya enggak datang? Kira-kira siapa? Siapa? Kalista. Siapa lagi? Grace. Hah? Oh, Grace kenapa enggak ikut? Ikutan? Oh, enggak ikut. Philip? Masa Philip enggak ikut? Katanya favorit ya. Siapa lagi yang kemarin ada sekarang nggak ada? Stella. Siapa lagi? Banyak ya. Nah, ada nggak nomor WA-nya? Ada nggak? Nomor WA ada ya. Ditanya ya. Kenapa ini tidak datang ini? Bisa datang ya, gitu ya, supaya waktu di retreat banyak, di sini juga banyak. Terus kita teman-teman boleh menyampaikan gitu ya ke kakak pembina gitu ya, Kak, kita buat seperti ini Kak, biar lebih hidup Kak, gitu ya. Ya teman-teman ya, biar acara yang di dalam gereja itu tidak kalah menariknya dengan yang di luar gitu ya. Yang di luar itu yang menarik, misalnya promo Kak, makan gratis. Wah itu enggak, kadang di sini ada ya, yang lalu gitu ya, ada ya makan bakso ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan makan gratis, teman-teman nggak perlu bayar ya, contohnya aja gitu ya. Oke, itu sekilas ya dari saya pengen tahu gitu ya. Setahu saya kemarin tuh banyak gitu ya, banyak. Terus harapannya sih kedepannya dari retreat lagi, bener ya? Atau kecepatan ya? Enggak, pas ya? Siap jadi panitia. Siap jadi panitia ya? Siap? Loh wah siap-siap ini nanti jadi panitia ya, yang selanjutnya. Loh, lah senior itu kan sudah waktunya, ya kan itu ya? Sudah waktunya harus ada regenerasi. Oper generasi ini. Oh, remaja senior. Sini enggak anak senior, semua sama loh ya. Sama yang paling senior ini rata-rata seumuran ya Kak ya. Iya ya. Yang kelas 3 Iminiu betul ya? Bukan? Iya betul Iminiu. Ya saya ingat. Cuma namanya ini kadang saya maaf ya lek ketukar. Nah, apalagi pakai masker wah tambah ini nggak jelas gitu ya saya. Kita ini teman ya, teman satu. Kita ini keluarga gitu ya. Ada nomor WA ya, ada grup gitu ya. Yang nggak datang di WA, besok datang ya. Kita ini ada acara ini gitu ya. Mungkin
apa yang belum disampaikan, monggo disampaikan di grup, enggak apa-apa. Disampaikan private ke saya ada di grup Kak ya. Tuh ya, ada Kak Tugu, ada Kak Mur, ada Kak Ika, Kak Hes, Kak Iskia, Kak Eski, terus Kak Tamara ya, yang paling semangat itu ya, Kak Tamara ya. Tapi paling muda di antara kita ya Kak ya. Kalau nggak salah itu Kak Tamara paling Dokter Tamara ya paling muda di antara kita. Oke, pinjam sebentar ya. Terima kasih itu. Kita sekarang akan belajar gitu ya, menjadi manusia baru. Manusia baru itu bukan dilahirkan masuk ke dalam perut lagi terus dilahirkan lagi jadi cering manusia baru. Enggak ya teman-teman ya. Tapi bagaimana perkataan kita ya, pikiran kita, tingkah laku kita. Kaget saya. Oh. Terus saya duluan ya. Kembali lagi ke firman Tuhan ya. Jadi bagaimana kita menjaga yang sekarang ini perkataan. Nah, ngomong-ngomong perkataan itu pasti kita yang bisa ngomong pasti pakai lidah. Nggak mungkin kita ngomong nggak ada lidahnya ya. Terus masalah penguasaan lidah, gampang mana sih menguasai mulut ini sama tangan ya, kadang kayak jengkel gitu ya, mukul plok gitu, atau mulut ini aduh kamu ini gitu. Paling gampang mana? Misalnya kalau di rumah ini ya, kalau di rumah sama kakak, sama adik, sama mama, aduh mama ini cerewet loh lah, mulutnya kan, enggak mungkin mamanya langsung disentil, mama ini cerewet, kan enggak mungkin ya, pasti mulutnya nih, mama ini aduh aku, iya gitu ya, karena saya juga punya anak yang juga habis gini, ya agak lama sih, masih 3 tahun lagi, ada di remaja ini gitu ya teman-teman. Nanti kalau saya sudah jam berapa, ini sudah jam berapa, main handphone atau main laptop gitu ya, sudah jam berapa, aduh iya ya ma, iya ma. Kalau mamanya sabar gitu, ayo dijami, di alarm gitu ya, mama ini kan gitu. Tapi kalau kadang nggak tahan ya, ngingetkan anak gitu ya, mungkin teman-teman merasa juga ya, mama-mama ini kok cerewet ya mama ya. Terkadang kita melakukan itu untuk kebaikan. Sama firman Tuhan itu malah seringkali mengingatkan kita gitu ya. Sudah, ayo ke gereja. Aduh Tuhan, enakan ini Tuhan, acara ini Tuhan, kebersamaan dengan teman-teman, rujaan misalnya. Lebih milih rujaan misalnya daripada ke gereja misalnya. Nah, menguasai lidah ini lebih susah ya teman-teman ya, apalagi sekarang nggak cewek nggak cowok. Terus perkataan yang sekarang ini itu nggak cuma apa mulut ya, nggak cuma lidah, tetapi jempol nih contohnya Alvin, cetak gitu ya, langsung update status, Kak Yeni mana bosan aku, misalnya seperti itu perkataan iya. Itu jadi berkat pas kebetulan enggak, tapi perkataannya jadi berkat. Misalnya belajar firman kemarin saya ada lihat, kadang-kadang kita ini apa ya, kepo sama status seseorang, sehingga setiap kita kadang hobi nyetatus ya. Nyetatus ini juga salah satu perkataan, kadang kata-kata gitu ya. Tapi yang saya kepo ini kebetulan membangun gitu ya. Dia pasang tentang dia diberkati mendengarkan YouTube suatu khotbah gitu ya. Terus dia pasang YouTube-nya. Saya dengarkan sekalian dan itu membangun saya. Nah, zaman now nggak cuma lidah ya. Perkataan itu nggak cuma lidah ya teman-teman ya. Nggak cuma lidah. Kadang kita menguasai jempol kita ini susah untuk nggak nyetatus hal-hal yang negatif ya, nanti marah dikit gitu ya. Oh kadang ini saya baca ini nggak teman-teman enggak. Oh awas kon ya, kon kira gitu, saya kaget tuh,
status itu sejauh itu. Saya terus terang ya teman-teman, jarang pasang status. Statusnya saya jualan, maklum pedagang. Nah, seperti itu contohnya. Jadi jengkel gitu. Aduh, sendirian, sepi. Itu ngomong loh, tapi pakai jempol. Pakai jempol ya. Oke teman-teman, kita baca firman dulu ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi yang boleh apa? Yang nggak boleh apa? Perkataan kotor. Yang boleh apa? Perkataan yang baik dan membangun ya. Jadi jelas ya, yang Tuhan mau jangan berkata kotor. Yang Tuhan tidak mau itu ya, jangan kata kotor. Tapi yang Tuhan mau adalah perkataan yang membangun. Kotor ini apa? Asumsi kotor ini berarti apa ya teman-teman? Kotor berarti kotor ya kotor Kak. Dalam pengertian kita ini kotor ini kan nggak cuma kotor. Kotor itu artinya tidak bersih. Terus apa lagi? Kotor itu higienis? Enggak, berarti apa? Tidak higienis. Jijiki ya bahasa Jawa nih ya. Bahasa gilani ya. Terus apalagi yang pasti Kak, gilani larinya ke arah dalam tanda kutip apa? Kasar ya. Kasar gitu ya. Contohnya contohnya jangan disebutkan ya. Nah, kotor itu asumsinya sampah ya. Tidak ada sampah itu bersih ya. Namanya sampah ya kotor, meskipun sampah kering, sampah basah, yang namanya sampah itu kok kotor ya. Jadi intinya kita membahas mengenai perkataan ini kotor ini apa sih? Yang pasti nggak bersih. Kata-kata itu kasar gitu ya. Kasar itu pasti gini. Misalnya kulit kita nih ya. Kalau kena yang kasar, ini ngomong kulit ya, bukan hati ya. Saya ngomong kulit ya. Kulit kita kalau kena kasar sama kena halus, pilih yang mana? Pilih yang mana Nayaka? Halus apa? Kenapa kok pilih yang halus? Karena halus. Nggak kasar. Karena nggak nyakiti ya. Rasanya kalau kasar gitu ya, srek ya biasa gitu ya. Kuku inilah kuku ya. Kalau kita gatel tangannya, kakinya gitu ya. Kalau yang namanya gatel ya, kalau digaruk sama kuku yang tajam, pasti nggak enak ya terus-terusan dan jadinya gampang apa istilahnya jadi luka ya, jadi luka. Lain kalau kuku kita sudah dipotong terus dikikir, yang rajin jagain kuku ini ya. Kalau pakai kukunya yang di ini, bukan yang ujungnya ya, tapi gini. Ini kan lebih halus ya daripada kuku yang ujung ini, apalagi yang nggak pernah dipotong ya, kayak macan ya. Nah itu pasti lebih menyakitkan. Nah itu kalau kita aplikasikan itu kuku ke dalam kulit, ini juga kata-kata kita ke dalam hatinya orang yang mendengarkan. Misal, oh kamu ini gini gitu ya, ini ngomong kasar ya misalnya. Misalnya yang sangat nggak boleh disampaikan itu orang tua ke anak adalah, duh kamu ini bodoh gak ngerti-ngerti ya, ini contoh ya, ini contoh kata kasar. Alangkah membangun kalau nggak ngerti ya, ayo tak ajari kayak gini. Nah itu lebih enak gitu ya. Mana sih nggak ngerti, pasti ada yang ngerti, cuma ada yang kamu pasti nggak ngerti gitu. Saya jaga juga gitu ya sama anak saya, nggak pernah ya. Anak-anak saya sendiri ya, maksud saya bodoh-bodohkan ya. Anak saya pinter ya, anak nomor 1 sama teman-teman juga
Kalau sama adiknya sayang pasti, kalau adiknya nggak ngerti ya, aduh kamu ini nggak ngerti gitu ya. Kata-katanya tambah dalam dan tambah buat apa gitu ya. Kita jaga perkataan kita jangan sampai sia-sia. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Saya rada terganggu gitu ya. Gimana kalau seperti retret aja ya, handphonenya masuk ke dalam tas, gimana? Ya, oke. Balasnya nanti aja. Loh, jangan marah. Kalau nggak mau kasihkan saya aja. Oh, ya udah nak bikin marah. Kasih saya jangan kalau pulang ya. Ya, oke ya. Ada yang nggak bawa Alkitab ini ada ya? Nggak apa-apa, nanti kan ada dibacakan temennya. Jadi kak saya nggak bawa Alkitab ya, handphone itu udah wes nggak usah, kan ada yang baca. Siapa tadi namanya? Kalista kan yang baca, jadi didengarkan aja Kalista. Oke ya teman-teman, kembali ke Alkitab. Next, bisa di ini ya. Jadi, cepet ya. Oke. Oke ya. Jadi tadi saya membahas tentang kotor. Kotor itu tadi ya. Sebenarnya saya ada revisi, ada tambahan, tapi sudah saya sampaikan tentang kotor itu apa. Ya itu tadi ya, tidak bersih, sampah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan baca. Mengapa anak-anak Tuhan itu tidak boleh mengatakan kata kotor? Kan Tuhan tadi ya, si firman Tuhan tadi Efesus 4 ayat 29 dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya diberkati, beroleh kasih karunia. Nah, selanjutnya, mengapa anak Tuhan tidak boleh berkata kotor? Nah, mulut kita ini kan satu sumber ya, satu mulut ini ya. Kita mulutnya ada satu ya, mulutnya satu. Jadi itu keluar berkat, jangan sampai juga keluar dosa, keluar kutuk ya. Kita pakai ini satu sumber aja ya, nggak mungkin satu sumber itu air tawar dan air pahit, nggak ada. Air asin nggak ada ya, asin ya asin, tawar ya tawar, pahit ya pahit, satu aja sumbernya. Kita baca ya, Yakobus 3 ayat 9 Dengan lidah kita sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, itu ya, sudah saya sampaikan ya. Cukup didengar ya, sampai sini dengarkan ya, itu ya. Oke ya, jadi tidak mungkin satu sumber keluar airnya itu yang satu warna hitam, satunya bening, tidak ada gitu ya. Di situ dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya tidak mungkin ya. Ini tawar dan pahit, sudah jelas tidak mungkin sama. Nah di situ Tuhan mau gitu ya, Tuhan mau kita itu memilah, benar-benar memilah ya, dengan mulut yang kita pakai gitu ya. Seharusnya mulut yang kita pakai ini untuk memuji Tuhan ya, jangan kita juga melakukan hal yang negatif. Hal-hal yang sekarang sering terjadi yaitu bullying ya teman-teman, bullying. Mungkin ada yang pernah jadi korban bullying. Kalau nggak salah bulan lalu saya waktu jadi song lead gitu, ada yang sharing saya dibully karena saya Kristen gitu ya, seperti itu gitu. Banyak hal yang menjadikan sumber bullying itu banyak teman-teman, banyak gitu ya. Ya salah satunya itu kepercayaan kita. Terus ada juga kadang kita suka gampang mengungkapkan kata-kata kotor, bahasa Surabayaan. Apa ya? Miso ya, miso ya. Kadang gampang sekali ya. Nanti terlambat titik, aduh ya keluar itu. Saya sampai kecoba.
ya sak lakas sampean. Nah, jadi kita belajar gitu ya untuk ngontrol lidah kita ya teman-teman ya, ngontrol lidah kita. Jujur teman-teman, jujur, saya ini memang paling jarang dan hampir nggak pernah bisa dihitung dengan jari dengan usia saya yang sekarang ngomong meso itu tadi. Jujur jarang dan hampir nggak pernah. Tetapi ya teman-teman, saya pernah, bukan nggak pernah, pernah. Dan teman-teman, iblis itu memberikan sesuatu yang kelihatannya secara sejenak ya, bukan long term ya, apa jangka pendek. Itu seolah-olah lega setelah mengumpat itu loh teman-teman ya, brol gitu, seolah-olah lega gitu ya. Jangan salah, itu mungkin leganya di teman-teman yang menerima ya kata-kata kotor itu, atau yang mendengar. Mungkin dia nggak merasa, kita nggak mengumpat, dia hanya mengumpati diri sendiri misalnya. Itu apalagi ya, kita nggak mensyukuri diri tambah ngumpat itu tadi ya. Orang yang dengar itu kita nggak jadi berkat loh teman-teman. Padahal waktu kita menceploskan inilah pada saat jengkel, marah, lego, rasanya seolah-olah dalam tanda kutip seolah-olah lego teman-teman. Tetapi jangan salah, yang mendengarkan ini kebalikannya. Mungkin loh, kamu anak Tuhan loh, lah kok ngomongnya kayak ngono toh ya, gitu ya. Terus juga mungkin yang dimaki, apalagi istilahnya itu tadi ya, kulit ya, kulit aja kalau keserak-keserak itu sakit ya. Nah, terus ituin sakit. Lain kalau apalagi hati itu lebih menusuk ya teman-teman ya. Kalau kita dikatai seperti itu lebih menusuk. Nah, kalau kita sudah menyakiti hati orang, itu adalah dosa ya. Jadi dari mulut kita bisa menimbulkan dosa. Nah, itulah mengapa Tuhan tidak mau kita berkata-kata kotor. Kita baca ya Matius 12 ayat 36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, itu adalah kata sia-sia loh teman-teman. Itu tanggung jawab. Kalau sudah keluar, nggak mungkin ditelan lagi. Keperluan mau tak masukin lagi, nggak mungkin. Sudah berat. Karenanya kita perlu untuk menguasai diri. Itu di slide selanjutnya. Bagaimana supaya dari mulut kita tidak keluar kata-kata kotor. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati loh. Nah, kalau hati dan pikiran kita terus-menerus diisi firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan bersih ya. Dan yang keluar adalah perkataan yang baik dan membangun. Kita baca lagi Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, seringkali kita dengar ya, makanan ini najis, itu najis, haram ya bahasanya gitu ya, kadang najis haram gitu ya. Tapi di firman Tuhan katakan, kita sebagai anak Tuhan, apa sih yang menajiskan? Ya ini tadi ya, Matius 15 ayat 18. Apa yang keluar dari mulut, bukan apa yang masuk ke mulut. Pokoknya mau masuk mulut jangan lupa berdoa, itu aja. Mengucap syukur, didoakan. Apa yang mau masuk ke dalam mulut, mau makan apa, ya kita berdoa. Nah, apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan kita. Ya, kita belajar untuk apa ya? Kontrol. Karena apa? Ya apa yang keluar dari mulut itu yang kita pertanggungjawabkan gitu ya. Setiap kata sia-sia kita pertanggungjawabkan. Ini dibahas di anak-anak remaja yang istilahnya gitu ya. Di usia ini adalah mencari jati diri. Aku pengen punya banyak teman. Aku pengen diakui bahwa aku seperti ini. Aku ingin diakui bahwa aku seperti ini. Ada momen seperti itu di
di dalam usia teman-teman ini gitu ya. Nah, terkadang akhirnya kurang bisa ngontrol firman Tuhan yang teman-teman dengar setiap hari, Sabtu, Minggu, kapanpun itulah yang memfilter, mengingatkan teman-teman gitu ya. Mau ngomong, ada Roh Kudus bicara, kita mikir dulu nih, jangan sampai omongan kita nyakitin orang lain gitu ya. Jangan sampai omongan kita ini nggak jadi berkat tapi jadi kutuk buat orang lain ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita dengar itu apa yang kita dengar, kita masukkan dalam hati, itu juga yang akan kita keluarkan. Nah, inilah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Tuhan mau kita dari masih muda ini kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan menuntun kita hidup sesuai maunya Tuhan. Jadi hidup kita, apa yang keluar dari mulut kita itu jadi berkat, nggak jadi batu sandungan. Kita baca lagi ya, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, di dalam banyak bicara. Nah, seringkali banyak bicara yang dimaksud ini seperti apa ya? Banyak bicara itu terlalu banyak ya. Ada kata terlalu di sini ya. Terkadang kita cuma perlu menjawab A atau B, tapi kita terangkan seolah-olah apa ya? Jadi kita banyak bicara yang nggak perlu dibahas, kita bahas sehingga akhirnya ya tambah jeru dan mungkin tambah dalam, terus mengarahnya ke hal yang negatif. Di sini dikatakan dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran. Nah, seringkali seperti itu ya. Semakin sedikit ya, semakin kita bisa ngontrol nih ya. Siapa yang menahan bibirnya, dia berakal budi. Mungkin teman-teman pernah mengalami ini ya. Jadi waktu mau ngomong, langsung kita tutup mulut kita. Karena suatu hal kita berpikir, kalau tak sampaikan, ini tambah jadi perkara besar. Wes nggak usah wes. Mungkin ada yang seperti itu. Nah itu teman-teman sudah satu step langkah ke depan, yaitu untuk belajar ngontrol ya. Kalau sudah ada yang pernah melakukan itu, luar biasa ya teman-teman. Ini sudah one step ahead gitu ya, satu langkah ke depan. Teman-teman belajar untuk ngontrol. Jadi pakai pikirannya dulu. Jadi bukan mulutnya dulu baru otaknya ya. Jadi dari otak turun ke mulut ya. Jangan diwalik ya. Mulut dulu baru otak. Iya ya. Lalu apa aku ngomong mau ya? Bukan gitu ya. Jadinya apa? Penyesalan ya. Jadi kita ini belajar pakainya urutannya tuh think before you talk ya. Sebelum kamu ngomong, pikir ya. Kalau bisa seperti itu, kita waktu ngomong, lah ya kayak ini, oh apa ngomong, saya tak pikirin dulu. Terus kita natah lagi, ngomongnya lebih hati-hati. Jadi enggak gosip ya biasanya ya, bukan go kapal, enggak ya, gosip ngomongnya ya, digosok makin sip. Jadi bahasan A terus si B nyantri ini terus si C gitu ya, tambah mantep gitu ya, tambah dalam ya. Saat kita nanggapi gosip, nah ini pakai pikiran kita. Kembali lagi, bukan boleh aku enggak melok-melok temanku, apa kata dunia, apa kata teman saya, apa kata ini ya. Ya kita dari muda ini belajar apa kata Tuhan. Tuhan mau kita apa sih? Maunya kita ngontrol. Oh enggak malah gosip yang tambah dalam ya. Namanya juga gosip. Namanya kalau gosip itu belum tentu fakta. Jadi bisa jadi itu hanya kabar burung ya.
jangan tambah digosok iya ya, dengar sih ini ya. Nah, nanti tambah dalam ya teman-teman ya. Belajar ngontrol. Meskipun temennya misalnya nih, ini ya misalnya ini lagi gosip ini sepanjang ini ya. Ini misalnya jangan sampai ya. Kemudian ditambahi. Cuman satu. Loh, kamu apa? Kamu pernah nggak dengar? Sini loh, sini gini. Enggak, saya nggak mau campuri urusan orang lain. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, ya sip ya teman-teman ya. Berbeda dari yang lain itu belum tentu salah ya. Yang pasti kalau kita ndak nurut firman Tuhan, beda dari firman Tuhan, pasti salahnya pasti. Tapi kalau orang lain katakan kamu salah, belum tentu kita salah ya teman-teman ya. Pokoknya standar kita firman Tuhan. Selanjutnya, nah, ada akibat buruk ya dari kata-kata kotor. Baik yang kita terima kata kotor itu, ataupun kata-kata kotor itu yang kita sampaikan. Yang pasti itu pasti apa? Nyakiti kita enggak? Nyakiti hati kita, nyakiti hati teman kita yang mendengarkan, mungkin kata itu kotor ya. Gosip, kutuk, terus arah-arahnya misalnya yang bertendensi ini di sini dikatakan apa? Mungkin anak-anak di sini sih jarang ya, tapi semoga jarang beneran dan tidak ada. Bertendensi porno ya, ngomongnya dikitan porno. Terus dikitan lebih ke arah ini ya, visualisasi apa? Kalau tubuh ini apa ya? Oh kamu seperti ini, kamu ini. Kalau saya dulu tidak tahu apakah masih sampai detik ini ada gitu ya. Terus terang ras gitu ya, nggak cuma gender ya, ras. Kadang wah ini gitu ya, saya dikata-katai gitu ya. Dulu saya minder ya teman-teman ya. Tapi puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan ya, saya punya Tuhan yang memberi saya kekuatan. Terus terang teman-teman, akibat dari bullying atau kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak membangun itu tadi, kata-kata sia-sia tadi gitu ya, itu seringkali akibatnya sangat-sangat tidak baik. Bullying kadang saya karena nggak kasih ya, sering nggak sih kita senang berita dia membunuh karena sering dihina? Ada yang pernah baca berita itu? Wah sering nggak? Ya saya sering banget. Seorang majikan dibunuh oleh mantan pegawai karena sering dimaki-maki. Seperti itu. Teman sekamar memukuli ya toh temannya karena apa? Ya karena sering dibohongi. Ya ini semua karena apa sih? Karena perkataan kita gitu ya. Perkataan orang itu apa ya? Yang paling langsung mengena ya. Paling langsung mengena gitu ya. Paling langsung mengena. Lain sama jarang ya orang, karena kalau mukul itu kan jarang ya, apalagi kalau udah gede. Kalau masih kecil, masih balita gitu ya, masih nanti gak suka dikit pukul gitu ya. Kayak anak saya yang paling kecil gitu ya. Ayo ini jangan. Oh dia marah ya. Kalau minta permen terus jangan, kan tadi sudah satu. Marah, dia marah gitu. Gitu ya. Suka pukul-pukul jengkel gitu loh. Apa sih kok nanti kadang mamanya dipukul gitu ya. Loh, kan memang gak boleh permen, nanti giginya tuh sakit kan gitu. Tapi ya itu, kalau anak kecil ini kan kadang refleks ya. Lain sama mulut gitu ya. Mulut ini kalau kita udah tambah dewasa, harusnya kita bisa ngontrol perkataan kita gitu ya. Dari ayat-ayat itu yang kita baca tadi menasihati kita supaya kita nggak gampang mengeluarkan kata-kata kotor. Ya caranya yaitu tadi, kita banyak banyak mendengar atau diisi terus sama firman Tuhan, sehingga kata-kata kita tidak menjatuhkan melainkan membangun.
Nah, dari bukti perkataan kotor tidak berkenan di hati Tuhan dapat kita lihat dari peristiwa anak-anak remaja yang membuli Elisa secara verbal. 42 anak remaja, sedikit atau banyak? 42, banyak ya. Yang bully ini gak tanggung-tanggung, banyak yang membuli Elisa. Nah, 42 anak remaja itu mendapat hukuman dari Tuhan berupa dicapik-capik oleh 2 ekor beruang. Ya, seringkali kita lakukan bullying itu tanpa kita sadar ya teman-teman ya. Misalnya itu apa ya? Misalnya ini contohnya Elisa ini ya. Kita baca aja ya di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 24. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta bersuruh kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Kita lihat ya di situ ya, bahwa Tuhan kelihatannya lo kan masih remaja kak. Ya remaja itu sudah harus bisa mempertanggungjawabkan perkataannya loh. Buktinya tidak sedikit yang dihukum sama Tuhan ya, tidak sedikit. Ya kita nggak boleh sembunyi di balik umur kita. Misalnya teman-teman, saya masih umur berapa kak? Ya umur berapapun kalian sudah harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian katakan ya. Kalian sudah cukup dewasa untuk itu gitu ya. Sudah cukup dewasa untuk itu. Nah, seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur dari perkataan kita, mungkin nggak seperti yang dialami oleh 42 remaja ini yang saat itu juga dihukum sama Tuhan. Terkadang nggak hari itu juga, nggak minggu dan nggak tahun itu juga. Tapi kita melihat ya teman-teman ya, hasil dari bullying itu apa sih? Paling jelek apa sih biasanya? Yang teman-teman tahu, misalnya apa itu? Kalau dibully itu paling jelek, bunuh diri itu sudah paling parah ya teman-teman. Ya, seringkali larinya ke bunuh diri. Selain bunuh diri, apalagi kira-kira? Stres. Depresi, stres, oke. Apa lagi sih? Ya, jadi jengkel, dia pun membuli yang lain. Terus apa lagi? Misalnya, membuat apa? Gangguan mental. Ya, anak yang baik-baik saja bisa nggak sih gangguan mental? Salah satunya apa? Menghasilkan psikopat. Betul atau betul? Ada ya. Terkadang itu timbul karena apa ya? Ya karena dia dibully dan akhirnya dia melakukan hal yang lebih parah lagi gitu ya. Seperti itu. Terus yang sekarang apa? Obat-obatan terlarang ya. Larinya ke narkoba karena stres tadi, larinya ke narkoba ya. Jelek sekali ya. Efeknya ini ngomong kata kotor itu luas ya. Saya tidak ngomong cuman meso itu tadi ya, tapi bullying itu yang paling parah ya di usia teman-teman ini. Yuk kita yang jadi korban, jangan kita terus kebawa itu ya. Karena sekali lagi jangan dengarkan kata-kata yang negatif ya. Kembalikan lagi ke dalam firman Tuhan. Saat teman-teman dikatai itu apalah misalnya ini tadi langsung physically ya, fisiknya yang disebut botak apa gitu ya. Tapi mungkin hal yang negatif yang lain gitu ya, nggak harus physically. Misalnya wah yang kayak tadi saya sampaikan tadi, oh ini waduh ini nggak gini aja, nggak iya aku nggak mau perempuan sama ini, aku nggak mau sama ini gitu ya. Misalnya aduh aku kok gak ada yang mau gitu ya. Ingat ya teman-teman ya, setiap kita itu nggak ada yang bodoh, tapi setiap kita punya
kompetensi atau kemampuan yang berbeda. Misalnya matematika saya tidak bisa Kak, tapi kalau gambar saya bisa Kak. Bisa. Saya gambar matematika tidak bisa Kak, tapi kalau bahasa saya tas-cis-cus misalnya. Setiap kita nggak ada yang bodoh teman-teman. Setiap kita Tuhan percayakan talenta, tinggal kita kembangkan. Misalnya talentanya Philip, wah, Philip ini kalau ada Philip menjadi lebih ceria ya, karena dia adalah Lord Philip, gitu katanya ya. Ya, itu contohnya ya. Kalau ada Philip ini rasanya bawaannya happy aja ya Philip ya. Kamu kayak mamamu loh ya, selalu bawaannya happy ya. Kak Ika itu juga ya, jarang Kak Ika itu cemberut ya. Paling kalau lapar Kak Ika itu cemberut ya. Kak Ika itu suka ketawa gitu ya. Dan orang yang suka ketawa sama yang suka cemberut pasti lebih membawa berkat yang mana? Yang suka ketawa dong ya. Kayak Philip, adanya Philip. Misalnya kalau saya suka cemberut, teman-teman pasti lebih suka ada Philip daripada ada saya, karena saya sukanya mencurang gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Yuk teman-teman, kita menjaga gitu ya, karena mulut kita ini apa? Mulutmu harimaumu ya, tapi mulutmu adalah surgamu ya. Karena itu apa? Di Matius 12 ayat 36 ya, kita mempertanggungjawabkan saat mulut kita menyampaikan sesuatu yang membangun orang, maka surga menanti kita ya teman-teman ya. Yuk kita ya tetap jadi berkat ya. Oke, kita akan baca dulu Pengkhotbah 5 ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apa perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Yuk kita baca sama-sama Pengkhotbah 5 ayat 5a ya. Dalam ini ya, janganlah mulutmu sampai dalam dosa. Yuk, yang nggak ada nggak apa-apa, pelan-pelan ikuti ya. 1, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Gampang ya. Kita baca lagi ya, Pengkhotbah 5 ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa ya. Amin. Nah kok dosa saya yang giling ya. Janganlah mulutmu apa? Membawa engkau ke dalam dosa ya. Materi hari ini itu ya. Jangan lupa besok kalau ditanya, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa ya. Mulut itu sangat gampang membawa kita ke dalam dosa. Juga kita bisa pakai untuk kita membangun. Jadi kita pilih itu aja ya teman-teman ya. Milih kita membangun ya teman-teman ya. Oke, itu yang saya sampaikan, bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita itu pembawa damai, betul ya. Jangan kita menggunakan mulut kita itu jadi membawa kita ke dalam dosa, tetapi membawa kita untuk menjadi pembawa damai. Oke teman-teman ya. Tadi penutupnya Pengkhotbah berapa? Nah, gampang kan ya, Pengkhotbah 5 ayat 5. Oke, sebelum saya tutup dalam doa, saya minta tolong satu cowok, satu cewek. Philip. Kok Philip lagi, kok Tio lagi? Masih ada David, Edo sudah Edo. Ayo, ceweknya banyak. Siapa ceweknya ya? Silakan sebutkan satu ayat aja. Yang tadi selain Pengkhotbah 5 ayat 5. Yo.
Raja 2 ayat 23 sampai 24. Isinya Tentang apa sih? Tentang apa lo? Lo kok lali? Ayo, belum tak depan. Tentang apa sih Raja 2 ayat? Berarti kan tentang Elisa. Ya, Elisa dibully ya. Dibully apa? Nah, itu dia yang itu ya. Ini botak atau ya? Ya, dia. Oke, yang cewek sebelah sini satu ayat. Banyak. Fanya yang mana Fanya? Nah, Fanya, silakan Fanya. Ayat, satu aja. Tadi ada 7 ayat ya, saya kasih ya. 7 ayat. Matius 15 ayat 18. Tentang apa? Tapi lumayan, masih ingat ya Matius ya. Intinya tentang apa? Kata-kata, saya sudah tulis itu. Matius 15 ayat 18, sudah canggih, sudah paling nggak sudah ingat gitu ya. Apa yang keluar dari mulutmu? Apa itu? Perasa dari hati, dan itu yang menajiskan ya. Oke, terima kasih teman-teman buat kerjasamanya, paling nggak ngantuk, dan kita belajar ya, saling saling membangun ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, kesempatan kami belajar Tuhan, bersama Tuhan mengingatkan kami semua, hamba-Mu dan anak-anak tempat ini Tuhan, anak remajamu, kami belajar Tuhan, supaya kami bisa menguasai mulut kami, sehingga mulut kami ini tidak membawa kami ke dalam dosa, melainkan Tuhan, apa yang keluar dari mulut kami ini boleh membangun orang dan tidak menajiskan hidup kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara Tuhan, senantiasa memimpin hidup kami, sehingga kami boleh menjadi remaja yang boleh menjadi berkat, remaja yang boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Di nama Tuhan, terima kasih Kak Yeni atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Oke kakak bunda, kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang ibadah kami petang hari ini Engkau sudah campur tangan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau memberikan kelancarannya Bapak, bahkan kami boleh menikmati Tuhan kasih-Mu, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan Engkau sudah membentuk kami melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yaitu Pak Yeni ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar Tuhan dapat mengubah hidup kami, dapat kami belajar untuk lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami lebih menjaga perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan berkat, memberikan kekuatan, memberikan motivasi yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk belajar melakukan firman-Mu ini Tuhan. Engkau juga memberkati Kak Yeni yang sudah menyampaikan firman-Nya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat-Mu atas Kak Yeni Tuhan. Engkau memberkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan, sepanjang hidupnya boleh menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan, dan terus untuk boleh melayani kami, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Engkau melihat ketulusan hati, kesungguhan hati mereka semua.